muda, Pak Alawi, akan kita dukung terus perjuangan beliau. Monggo Bib. Ini bolo semua ini Bib. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya para habaib, para masyayikh, para kiai, para alimul ulama, utamanya sahibul hajat, keluarga besar dari almarhum Syekh Armia bin Kurdi yang kita hauli di pagi hari ini, utamanya Kiai Ahmad bin Said bin Armia, Kiai Hasani bin Said bin Armia, semoga beliau berdoa Allah Ta'ala panjangkan usianya, dan juga para habaib, para kiai, para masyayikh semuanya insyaallah panjang usianya fi sihatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mata udah ngantuk, perut udah lapar. Jadi nggak usah panjang-panjang dan nggak usah serius-serius. Insyaallah. Pengen rezekinya lancar? Pengen istrinya cantik? Keras banget ini. Pengen utangnya lunas? Nah, pengen utang lunas atau yang ngutangi mati? Mudah-mudahan utangnya lunas insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua kebaikan yang ingin kita capai dan semua keburukan yang ingin kita hindari itu akan bisa tercapai, terwujud apabila kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah Ta'ala, enggak mungkin itu semua akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa huwa yatawallas salihin. Allah Ta'ala itu akan mengurus, yatawalla itu kalau ditafsir yahfaduhu wa yansuruhu, kalau bahasa Jawanya apa? Mernahke. Dibereskan semua urusannya untuk siapa? As-salihin, orang-orang yang saleh. Orang saleh itu definisinya gampang. Orang saleh itu orang yang urusannya sama haknya Allah beres, urusannya dengan sesama manusia juga beres. Itu namanya orang saleh. Makanya alhamdulillah, negara lain tuh kalau krisis ekonomi udah bingung semua. Indonesia krisis model apa? Enggak pernah bingung. Kenapa? Banyak orang solehnya. Enggak ada yang protes, enggak ada yang meronta-ronta. Kenapa? Banyak orang solehnya insya Allah. Orang soleh itu dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana jadi orang soleh? Yang pertama, urusan sama Allah, istighfar, habis itu jalani terus. Kalau Anda menghadapkan diri Anda pada Allah Ta'ala, maka rahmat Allah, pertolongan Allah, anugerah Allah juga akan menghadapkan kepada Anda semuanya insya Allah. Amin ya rabbal amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sesama hamba Allah Ta'ala, itu juga harus yang baik. Terutama dengan orang tua. Jangan sampai jadi anak durhaka sama orang tua. Kamu punya ilmu, betul, bagus. Tapi jangan sampai ilmumu kamu gunakan untuk nyeramahin orang tuamu. Kenapa? Kalau bukan karena jasanya orang tua, kamu nggak punya ilmu. Orang tuamu hebat, berhasil mencetak anak yang punya ilmu seperti kamu. Kamu belum tentu hebat, lihat anakmu nanti seperti apa. Punya ilmu silakan, tapi jangan gunakan ilmu tuh semakin kamu tuh ta'zim kepada orang
Orang tua yang takzim pada orang tua. Itu. Ini problem zaman sekarang. Mohon maaf. Ini kita kalau bicara maksiat apa yang paling banyak? Maksiat apa yang paling banyak? Maaf. Satu kampung yang minum minuman keras bisa dihitung dengan jari. Yang pakai narkoba bisa dihitung dengan jari. Yang agak parah mungkin pinjol sama judi online ini. Rame ini. Tapi kita lihat hampir di setiap rumah ada satu anak yang berani bantah orang tuanya. Sumber dari semua bala itu uququl walidain, durhakanya anak kepada orang tua. Faktanya begitu. Maksiat yang lain-lain insya Allah banyak, pengajian udah banyak. Cuma yang dari bakti sama orang tua ini semakin lama kok semakin langka. Maka yang pertama urusan sama hamba Allah yang pertama yang paling kita pentingkan adalah orang tua. Kemudian jangan lupakan guru. Guru itu orang yang ngajarin kita. Yang takzim sama guru dan tidak ada yang namanya mantan guru. Tetap takzim, hormati gurumu. Sekalipun kamu beda pilihan dengan gurumu, tetap menghormati guru, hukumnya wajib. Zaman sekarang kan banyak santri gaya soalnya. Oh saya beda pilihan dengan guru saya. Mau ikut, turut, patuh, bagus. Mau beda pilihan, tetap wajib menghormati guru. Jangan sampai gak menghormati guru. Kemudian yang berikutnya mertua. Ini cuma ini biasanya ibu-ibu. Tapi yang di sana, di sini enggak ada. Tadi kan sudah jelas kita, kesolehan manfaatnya begini banyak. Problem pertama kita kok enggak jadi orang soleh kenapa? Satu, enggak punya ilmu. Yang kedua, problem enggak jadi orang soleh, kenapa? Salah di dalam mencari ilmu. Salah guru. Salah pintu tol, kayak saya tadi kan terlambat karena salah pintu tol. Keluarnya berbes dengan mereka. Di sini ada Syekh Armiyah bin Kurdi yang telah merintis di tempat ini. Cocokkan guru kita sama enggak dengan Syekh Armiyah? Oh beda, oh keyakinannya beda, oh adabnya beda, enggak usah diikuti. Yang cocok dengan generasi sebelumnya yang saleh, itulah barometer di dalam kita memilih guru. Milih guru bukan karena viral di medsos. Orang sekarang kalau mau viral di medsos gampang, punya duit siapkan buzzer bisa viral. Benar. Kan cuma karena viral di medsos. Medsos itu bukan patokan kebenaran. Cari guru bukan karena itu. Cari guru, kita disampaikan sama Kiai Ahmad, yang bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Nabi SAW, dan terakhir, saya mau hadis ini terakhir. Beliau bersabda, Saykunu fi akhir zaman nasun min ummati. Nanti akan ada di akhir zaman sekelompok dari umatku. Rasulullah SAW itu sudah menggambarkan akhir zaman Bapak Ibu. Ibarat kayak beliau hidup di zaman sekarang. Gini, zaman Nabi itu kita dengar perempuan dagang. Jarang kan? Kecuali kalau janda. Perempuan bantu suami istri dagang. Bantu suaminya untuk dagang, istri bantu suami untuk dagang. Zaman Nabi, ada enggak? Enggak ada, hampir enggak ada. Yang kerja itu laki-laki. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menyampaikan tentang kondisi di zaman kita. Beliau mengatakan, baina yaday sa'ah, disebutkan fusyuwat tijarah, hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarah. Akhir zaman itu nanti, perdagangan itu akan tersebar kemana-mana. Tijarah itu sangat mudah. Dulu orang kalau mau beli buat toko, mau dagang, harus kontrak toko, cari barang, cari yang jaga. Sekarang Anda mau buka toko cukup modal HP, satu HP Anda bisa punya 5 toko. Barangnya enggak ada, tinggal dropship, barangnya tinggal taruh rumah orang, nanti tinggal dikirim. Ini fusyuwati tersebarnya perdagangan sudah disampaikan sama Rasulullah SAW. Bahkan sampai-sampai istri membantu suaminya untuk berdagang. Ini bukan hukumnya berarti haram, enggak. Tapi ini fenomena akhir zaman yang sudah disampaikan sama beliau 1400 tahun lebih. Sudah disampaikan sama beliau dan kita menyaksikannya di zaman sekarang. Dan masih nanti akan terjadi, apapun yang beliau sampaikan pasti akan terbukti jadi kenyataan. Beliau menyampaikan ini yang bisa diikuti dan yang bisa diikuti. Mengatakan, Sekunu fi akhir zaman nasun min ummati. Nanti di akhir zaman ada kelompok dari umatku. Gimana ciri-cirinya? Yuhadithunakum malam tasma'u antum wala aba'ukum
fa iyyakum wa iyyahum. Dia akan menyampaikan kepada kalian sesuatu yang asing. Yang ayah-ayah kalian yang lebih soleh nggak pernah dengar. Kalian nggak pernah lihat ada di kitab-kitabnya para ulama. Tiba-tiba dia menyampaikan. Entah itu pemahaman yang menyimpang, entah itu modelnya dibungkus sesuatu yang ilmiah, apapun juga. Kalau sesuatu itu Anda tinggal cek. Ini yang ditegak dan masih ada Syekh Armiyah, ada Syekh Said, ada Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Anda tinggal cek itu beliau-beliau itu dan para muridnya sama enggak dengan yang dibawa yang baru ini. Kita cek, oh enggak sama, ya udah enggak usah ikut. Enggak usah ikut. Dan nanti akan ada macam-macam. Kalau setiap omongan yang kelihatan wow, kelihatan baru, ini kelihatan ilmiah, terus Anda ikuti, terus ada omongan di masa Anda ikuti, maka Anda dikatakan sama Sinali seperti ibarat Anda ini serangga-serangga. Tiap ada cahaya ikut, cahaya lagi sana juga ikut. Dia kira di situ ada sesuatu, ternyata tidak ada apa-apa. Makanya barometer kita semuanya ikuti ulama yang benar ada di akhir zaman. Gimana ulama yang biar nggak beda dengan pendahulunya, ada rantaian yang namanya sanad. Maka kalau ada orang bawa pemahaman yang baru, atau fakta yang baru, atau suatu konsep yang baru, tinggal Anda cek dulu ada yang ngomong gitu enggak? Yang dulu lebih dekat sama zaman Nabi, lebih halim apa enggak? Lebih halim. Ada enggak yang ngomong gitu? Enggak ada, enggak usah Anda ikuti. Kenapa? Sebentar lagi selesai hilang itu. Nanti akan muncul baru lagi, akan muncul baru lagi. Jadikan ini pegangan di akhir zaman. Kenapa? Adanya hal itu untuk mengikatkan kita bukan sekedar hadir, tapi sanad kita sambungkan kepada Syekh Armiyah agar kita bisa jadi orang yang insya Allah selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok ngikuti ulama yang dulu Beb? Gampang, sudah terbukti wafatnya husnul timah. Yang baru-baru belum tentu matinya nggak jelas kok. Maka kita ikuti yang sudah jelas wafatnya husnul khatimah, kita ikuti berjalan di jalannya insya Allah sebagaimana mereka selamat, kita pun juga akan selamat insya Allah. Amin ya rabbal. Mungkin cuma ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.